Smart Listener, segera kami akan mengajak Anda untuk menyimak live talk show Smart Healthy Life bersama Enervonse. Enervonse Plus, bikin sehat plus kuat. Enervonse Plus, plus sehatnya plus aktifnya. Vitamin A untuk mata sehatku, vitamin B untuk energi sehatku, vitamin C untuk daya tahan tubuhku, vitamin D untuk tulang kuatku. Enervonse Plus, jadikan ku generasi sehat. Enervonse Plus, jadikan ku generasi kuat. Enervonse Plus, bikin sehat plus kuat. Diproduksi oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk untuk PT Medifarma Laboratories. Baca aturan pakai, baca peringatan. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listener, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya pastinya. Kita doakan bersama semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, dan kesehatan itu yang nomor satu. Nah, sore hari ini kembali ada Rifa Majid menemani perjalanan Anda, aktivitas sore Anda bersama dengan keluarga, khususnya bersama dengan anak tercinta ya. Kalau liatin anak tuh sehat gitu ya, otomatis kita langsung bahagia gitu. Kayaknya nggak ada yang paling berharga selain melihat keluarga, apalagi anak-anak tuh tumbuh kembangnya baik, nafsu makannya baik, sehat terus, aktif luar biasa. Nah makanya sore hari ini saya akan ngajakin Anda nih untuk ngobrol soal tumbuh kembang anak dan juga pastinya tentang kesehatan anak nih, apalagi di masa pandemi seperti ini. Anak-anak kan udah mulai kembali sekolah lagi nih, tatap muka lagi. Sebagai orang tua pasti ada banyak kekhawatiran nih di dalam hati kita melihat anak-anak kembali ketemu sama teman-temannya, berkumpul, berkerumun di sekolah gitu ya. Nah makanya kita akan cari tahu gimana sih caranya untuk terus bisa menjaga kesehatan dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sore hari ini bersama dengan Enervonse Plus, kita ada di Smart Healthy Life. Seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Yang pertama, beliau ini adalah Local Area Marketing Professional PT Darya Varia Laboratoria. Ada Mas Jamaluddin Nai. Assalamualaikum, selamat sore Mas Nai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak, akhirnya kita berjumpa lagi ya di sini. Iya, boleh sapa-sapa Smart Listener dulu dong. Halo Smart Listener semuanya, sehat-sehat kah kalian? Semoga sehat ya, apalagi dalam keadaan hujan kayak seperti ini yang pancaroba ya. Semoga dalam keadaan sehat lah semuanya. Amin, saya juga sehat luar biasa. Nah, selain ada Mas Nai di sini juga tentunya kita kehadiran salah satu dokter yang juga concernnya terhadap pertumbuhan anak dan juga kesehatan anak. Kita sapa aja langsung ya, beliau ini adalah spesialis anak yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Siloam dan juga Rumah Sakit Stella Maris ya. Selamat sore Dokter Victor, apa kabar? Selamat sore Mbak, ya selamat sore para ibu-ibu sekalian ya, orang tua sekalian atau para pemirsa yang menyempatkan waktu hari ini ya untuk bincang-bincang sedikit dengan kita bersama mengenai tumbuh kembang pada anak. Ya, betul sekali. Kita sapanya Smart Listener dong. Oh iya betul lah. Nah, Smart Listener gitu. ya. Biar lebih dekat lagi. Betul. Oke, Dokter Victor Siahaya Chandra SPA ya. Sehari-hari tadi udah saya jelaskan ya. Dokter ini pasti nanti juga akan menjawab banyak pertanyaan Anda dan kekepoan Anda tentang tumbuh kembang anak. Tapi saya penasaran nih. Apa sih definisi dari masing-masing dokter dan juga Mas Nai sendiri, definisi anak yang apa namanya ya, definisi anak sehat dan aktif itu seperti apa kalau dari sudut pandang Mas Nai nih? Oke, kalau dari saya ya yang pertama mungkin ya yang saya lihat itu adalah berat badan anak ya. Terus yang kedua bisa dilihat, maksudnya untuk secara umum itu dilihat dari fisiknya kali ya, dari berat badan, terus rambutnya mungkin, terus tingginya. Mungkin kayak seperti itu sih. Iya. Pertumbuhannya sesuai dengan umur gitu banget. Ya. Dari tinggi dan juga berat badan. Nafsu makan juga mungkin dia masuk. Pastinya. Kalau misalnya nafsu makannya bagus, pasti pertumbuhannya juga baik. Iya, oke. Itu kalau versinya Mas Nai. Kalau dari dokter sendiri, definisi anak sehat dan aktif itu apa sih, Dok? Apakah benar yang tadi disampaikan Mas Nai atau gimana nih? Oh iya.
Jadi untuk mencapai bagaimana kita membuat anak sehat ya, kita harus nilai pertama dari pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut ya. Pertumbuhan dinilai dari berat badan anak tersebut dan tinggi badan. Ya, dari berat badan, tinggi badan kita mengetahui status gizi anak tersebut, apa gizinya cukup, baik atau kurang. Kemudian setelah itu kita nilai perkembangan anak tersebut, apa yang mereka lakukan dari segi motorik kasar, motorik halus ya, kemampuan berbahasa dan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi penilaian dinilai di dua aspek. Apabila sesuai dengan standar normalnya ya, akan membuat anak itu memiliki pertumbuhan yang bagus dan juga perkembangan yang baik ya. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Benar Ya, tadi betul. Mas Nay. Mas Nay Ya, kurang lebih ya. Oke, tapi berarti ada dong ya standar khusus gitu setiap usia dari anak yang menunjukkan tumbuh kembang anak ini ideal nih. Ada standarnya begitu berarti dokter ya. Ya. Untuk melihat tumbuh kembangnya ya, terutama pertumbuhannya kita nilai berdasarkan ada kurvanya khusus memang, kurva dari WHO dan CDC yang kita nilai. Kemudian dari perkembangannya kita menilik berdasarkan KPSP biasanya, kuesioner screening perkembangan pada anak ya. Itu menilai 4 aspek yang tadi. Apabila sesuai ya kita dapat mengatakan pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Selain itu memang dibutuhkan juga dukungan support dari orang tua. Ya. Karena pertumbuhan dan perkembangan saja tanpa dukungan dari orang tua tidak cukup ya. Gitu. Berarti memang orang tua sangat-sangat berperan penting ya, Ya, betul dalam sekali. tumbuh kembang anak. Nah, kemudian apa saja nih biasanya dok yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu menjadi tidak optimal? Misalnya mungkin kalau kita dengar sekarang tuh ada anak yang kurang gizi, atau mungkin kayak tadi kalau misalnya lihat dari berat badan dan juga tinggi badannya tidak sesuai, berarti ada nih yang salah mungkin gitu ya. Nah, apa saja kira-kira itu dok yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak dan juga kesehatan anak? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Untuk Anda smart listener juga boleh bergabung bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda boleh melalui WhatsApp di 0811461011 atau Anda juga bisa langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar sore ini. Nanti untuk pertanyaan terbaik kita akan pilih satu pertanyaan terbaik dan nanti akan mendapatkan hadiah Rp100.000 persembahan dari Enervonse Plus. Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Anda masih menyimak Smart Healthy Life bersama Enervonse. Enervonse Plus, bikin sehat plus kuat. Enervonse Plus, plus sehatnya plus aktifnya. Vitamin A untuk mata sehatku, vitamin B untuk energi sehatku, vitamin C untuk daya tahan tubuhku, vitamin D untuk tulang kuatku. Enervonse Plus, jadikan ku generasi sehat. Enervonse Plus, jadikan ku generasi kuat. Enervonse Plus, bikin sehat plus kuat. Diproduksi oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk untuk PT Medifarma Laboratories. Baca aturan pakai, baca peringatan. Masih di Smart Healthy Life, Smart Listener, kita membahas tentang peduli kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan Enervonse Plus biar gak gampang sakit. Kita masih bersama dengan Dr. Victor dan juga Mas Nay di sini, menyambung tadi pertanyaan yang sempat terputus, dokter ya. Apa sih sebenarnya hal-hal yang kerap kali bisa mempengaruhi kesehatan dan juga perkembangan anak nih dokter? Ya. Jadi untuk yang mempengaruhi kesehatan pada anak memang terbagi lagi sebenarnya dari pertumbuhan, dari segi pertumbuhan anak tersebut dan juga perkembangan. Memang kalau dari segi pertumbuhan anak tersebut ya, kita lihat dari asupan nutrisi anak tersebut. Ya. Asupan nutrisi juga sebenarnya ada beberapa faktor dipengaruhi faktor psikologis dari anak tersebut. Makanya perlu juga orang tua pada saat makan tersebut harus juga sebagai kita bilang role model. Jadi sebagai contoh pada anak tersebut dari segi pada saat dia makan ya, supaya anak tersebut terpacu untuk makan. Jadi kadang-kadang makan keluarga itu sangat penting. Saya selalu bilang kepada orang tua sekalian, kalau boleh usahakan ada waktu untuk makan keluarga. Kemudian harus sediakan waktu untuk anak tersebut untuk saling bagaimana dapat bertukar pikiran mengenai apa yang baik dan buruk
ya dari orang tuanya. Walaupun orang tua tersebut sibuk, tapi setidaknya disediakan waktu untuk anak tersebut. Kemudian dari segi kurang lebih dari segi psikologisnya. Kemudian dari segi nutrisi, otomatis kita perlu memberikan pada anak tersebut itu yaitu makronutrien dan mikronutrien ya. Makronutrien yang penting pada anak tersebut ya pasti harus dalam makanan itu harusnya ada golongan yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Itu 3 itu harus selalu ada. Jangan dominan biasanya kalau cuma kasih snack tanpa anak tersebut yang tidak ada kalorinya sama sekali. Otomatis pemberiannya yang optimal harus mencakup 3 hal tersebut dari segi makronutriennya. Kemudian dari segi mikronutriennya itu boleh kita ambil dari segi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga itu termasuk dari vitamin-vitamin yang kita boleh berikan kepada anak tersebut yang menunjang, sehingga pemberian makronutrien yang masuk ke dalam tubuh itu akan diolah dengan baik dengan mikronutrien yang ada, baik dari sayur, buah atau vitamin tersebut, sehingga menghasilkan nutrisi yang optimal pada anak tersebut untuk tumbuh kembangnya, untuk perkembangan terutama otaknya dan sistem geraknya. Oke, seperti itu ya. Ya. Dan memang yang saya garis bawahi adalah nutrisinya memang harus benar-benar terpenuhi ya. Ya, betul. Dari makronutrien dan juga mikronutriennya ini tadi. Apalagi kalau di zaman-zaman sekarang kan udah banyak banget fast food ya, dokter betul. ya. Mungkin kayak tadi juga sempat dokter menyinggung orang tuanya sibuk, tidak tidak sempat lagi memperhatikan gimana pola makan anak betul. gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya berdampak pada tumbuh kembang anak. Tapi ternyata sesibuk apapun orang tua harus ada itu ya, ada bonding waktu-waktu makan itu penting banget ya dokter ya. Betul, makanya cukup berapa lama kok dalam 24 jam sediakan barang 1 jam aja, biar kalau nggak mampu pagi hari sebenarnya pada saat aktivitas, kemudian malam kan itu cukup aja 2 kali, kalau nggak mampu 1 kali aja. Minimal adalah dalam sehari ya, 1 kali aja gitu. Oke. Nah, tapi kalau Mas Nay sendiri ini adalah tipikal orang yang aware juga nggak sih tentang perkembangan anak, atau misalnya kalau misalnya lagi lihat ponakan, keluarga, anak-anak kecil di jalanan gitu, ini kenapa anak ini, biasanya langsung suka kayak gitu nggak sih atau gimana? Yang pertama sih karena anak itu merupakan penerus bangsa ya. Jadi kalau dibilang aware ya kita harus aware buat perkembangannya mereka, karena siapa lagi dong yang mau melanjutkan masa depan negara kalau bukan mereka gitu. Benar. Nah kebetulan saya masih jomblo ya, masih single. Jadi, calon ayah nih, udah ada bekalnya. Cuman saya punya ponakan. Kadang kalau melihat ponakan saya tuh yang kayak nafsu makannya kurang atau bagaimana, kayak resah sendiri gitu kan. Bahkan kalau misalnya yang anak usia 1-2 tahun yang belum pintar ngomong ya, yang kita nggak tahu apa maunya gitu. Jadi ya dari orang tuanya atau keluarganya yang harus aware gitu. Jadi ya benar-benar harus aware sih sama anak-anak. Iya. Nah, ini kan pertumbuh kembang anak, kesehatan anak kan memang sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, asupan gizinya seperti apa. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya kayak salah satu ponakannya Mas Nay tadi yang nafsu makannya kurang, nggak mau makan, apa dan lain sebagainya, itu seperti apa sih dok penanganannya gitu? Apa yang harus orang tua lakukan gitu kalau terjadi seperti itu? Oke, jadi untuk nafsu makan yang kurang memang ada beberapa aspek kita harus nilai sih. Pertama kita harus lihat dulu kemauan anak tersebut untuk makan. Kemudian pola makan yang diberikan pada orang tua. Kadang-kadang seperti yang kita bilang tadi, yang penting ya apa anak mau dikasih saja dikasih. Kan seperti makanannya yang tidak mencukupi makro dan mikronutriennya tidak maksimal. Kemudian bagaimana support dari orang tua untuk makan. Terkadang anak-anak ya sudah dikasih piring, sudah makan aja, kasih biar. Dibiarin, tidak ada sambil support. Nonton. Iya, apalagi sambil nonton ya. Ada yang anak makan aja bagus, dia makan memang. Dikasih makan dia makannya terus. Apalagi dikasih nonton film TV, makan aja terus. Tapi ada efeknya. Bukan dia kurus, jadinya obesitas jadinya malah kan. Iya. Jadi kadang-kadang ya kita harus memantau sih anak tersebut. Kalau memang anaknya posisinya dia tidak mau makan, ya biasanya kita nilai lagi aspeknya. Sebenarnya bukan dia tidak mau makan sih. Saya yakin dia tidak mau. Cara pemberian makannya. Makanya itu pemberian makan kita biasanya dari IDAI, Ikatan Dokter Indonesia, menganjurkan pemberian makan itu harus tepat waktu. Jadi waktunya biasanya kita atur pagi, siang dan malam. Biasanya kita membagi 2 jam.
2 jam ada sesi pemberian susu biasanya pagi dan malam. Kemudian makanan utama kita berikan 3 kali, pagi, siang, dan malam, diselingi snack 2 kali. Oke. Makanannya bukan langsung banyak, enggak perlu. Kita mulai dari sedikit-sedikit dulu. Kemudian kita tingkatkan bertahap. Ya. Makanya diatur saja jam-jam makannya. Jadi pada saat pemberian makan itu sudah diberikan secara teratur, maka lambung dari anak tersebut sudah ada sinyal tanda rasa lapar yang akan berkelanjutan terus-menerus. Makanya saya bilang harus diatur jadwal makannya. Bukan kita kadang orang tua bilang yang penting anak makan saja. Kapan dia mau makan. Akhirnya tidak terkontrol. Karena sebenarnya dalam tubuh itu ada regulator. Ada seperti kita mesin yang mengatur, ada alarm. Pada saat anak lapar, dia yang cari sendiri makan. Makanya pada saat kita mengatur makanan tersebut, lama-lama nanti dia yang sendiri yang mengatur jadwalnya sesuai dan termoregulasinya kita. Sama seperti kita tahu malam tidur, pagi bangun, ya sama begitu nanti makannya. Kalau sudah diatur. Kalau terbiasa dia akan nyari sendiri gitu ya. Makan bukan asal makan gitu ya. Karena anak pun tumbuh bukan sekedar tumbuh besar gitu ya, tapi gimana apa yang terjadi di dalam tubuhnya itu berdampak juga ke gimana pola pikirnya, kesehariannya gitu kan, Dok. Nah, yang paling sering nih akibat itu tadi, akibat pola makannya tidak bisa diatur. Kemudian juga nafsu makannya kurang bagus. Banyaklah faktor-faktor mungkin yang seperti sudah dokter katakan tadi. Biasanya penyakit apa yang paling sering nih diidap oleh anak-anak yang kekurangan nutrisi atau pola makannya tidak baik dan lain sebagainya, dokter? Ya, jadi untuk gangguan nutrisi pada anak tersebut biasanya kita lihat dulu anak tersebut dari usianya. Terutama di 3 tahun pertama kehidupan, brain development itu penting sekali, jadi perkembangan otak. Kita bilang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pemberian nutrisi yang tidak optimal di masa tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya, terutama dari segi brainnya. Kalau brainnya bermasalah, otomatis perkembangannya dan sosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya terganggu sekali. Ya, kemudian apabila pertumbuhan dan perkembangan itu terganggu, ya pasti mempengaruhi dia punya aktivitas sosial lainnya. Kalau dia di atas 3 tahun, memang dia biasanya lebih mild. Gejalanya ndak seberat kalau dia dapat gangguan gizi di 3 tahun pertama kehidupan. Ya, karena itu pembentukan otak biasanya sudah lebih sempurna. Cuma kalau kita terganggu di atas 3 tahun, itu akan mempengaruhi selanjutnya untuk makan. Dia punya makan selanjutnya. Contoh umpamanya kalau dia makan saja, jadi terjadi overload biasanya kalau makan. Jadi pada saat waktu tertentu dia boleh terjadi obesitas dan akhirnya berakhir ke diabetes. Karena ada juga pada beberapa kasus saya dapat anak dengan diabetes. Pola asuh yang salah juga ada, sementara dirawat juga di rumah sakit. Jadi selain itu, kalau umpamanya bermasalah dengan diabetes tadi ya, kalau gizi lebih, kalau yang gizi kurang dia berlanjut ke gizi buruk. Stunting, baik ada gizi buruk yang berlanjut ke depannya ya stuntingnya. Stunting itu sudah fase kronis, jadi dia sudah mengalami gangguan gizi yang cukup lama. Jadi sudah terpengaruh, berat badannya kurang, akibatnya terjadi proporsional dari tubuh jadi pendek, tinggi badannya yang terganggu. Jadi akhirnya jadi stunting. Biasanya kalau awal dia cuma jadi wasting, kurus. Tetapi lama-lama kronik, tingginya juga terganggu. Jadi kita lihat stuntingnya. Wah, seberdampak itu dan seberbahaya itu ya. Kalau misalnya anak-anak nih tidak diperhatikan dengan baik tumbuh kembangnya, apalagi asupan nutrisinya. Berarti dalam hal ini penting banget dong ya, Dok. Orang tua selain memberikan memperhatikan pola makan anak, juga memberikan vitamin. Vitamin tambahan. Oke, vitamin seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan dan sangat direkomendasikan diberikan kepada anak? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Sekaligus juga nih banyak pertanyaan dari smart listener yang akan kita jawabin satu-satu. Jangan kemana-mana smart listener, kembali bersama kami di Smart Healthy Life setelah. Anda masih menyimak Smart Healthy Life bersama Enervonse. Enervonse Plus, bikin sehat plus kuat. Enervonse Plus, plus sehatnya plus aktifnya. Vitamin A untuk mata sehatku, vitamin B untuk energi sehatku, vitamin C untuk daya tahan tubuhku, vitamin D untuk tulang kuatku.
Diproduksi oleh PT Daria Varia Laboratoria Tbk untuk PT Medifarma Laboratories. Baca aturan pakai, baca peringatan. Kembali lagi masih di Smart Healthy Life, Smart Listener. Pembahasan kita semakin seru nih tentang tumbuh kembang anak dan juga hal-hal yang mempengaruhi dari pertumbuhan anak tersebut ya. Bersama dengan Enervonse biar nggak gampang sakit. Tadi udah banyak banget dijelasin sama dokter yang kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata dampak dari asupan gizi yang tidak baik kepada anak, pola makan yang tidak teratur, dan juga peran orang tua yang tidak benar-benar optimal memperhatikan pola makan serta tumbuh kembang anak bisa berdampak paling buruknya tadi ada stunting, kemudian juga ada yang bahkan diabetes di usia dini gitu ya dokter ya. Nah berarti di sini orang tua juga butuh nih kalau misalnya udah melihat gejala anaknya kayaknya anak saya ini kurang deh. Berarti harus dikasih vitamin lebih nih, vitamin tambahan gitu ya dokter ya. Nah vitaminnya seperti apa sih? Ya. Jadi yang pemberian yang biasanya kita berikan ya untuk mikronutrien ya, khusus untuk vitamin. Pada anak-anak biasanya kita berikan vitamin B kompleks, vitamin C, zinc, kalsium, magnesium. Itu yang biasanya paling sering. Kadang-kadang kalau dari makanan-makanan yang kita makan boleh dari buah-buahan ya, ada dari buah-buahan, sayur-sayuran. Di situ paling banyak mikronutrien. Selain itu boleh juga dari asupan tambahan dari luar ya, berupa vitamin-vitamin yang sudah ada, yang sudah jadi gitu. Oke, dan salah satu vitamin yang juga direkomendasikan nih untuk diberikan kepada anak salah satunya Enervonse Plus gitu ya. Apa sih sebenarnya kandungan dari Enervonse Plus ini Mas Nay? Nah, untuk kandungannya sendiri itu ada vitamin A, D, C, dan B kompleks. Nah, untuk yang kan untuk vitamin-vitamin ini kan nggak diproduksi sama tubuh kita ya, terutama tubuh anak. Jadi makanya vitamin-vitamin ini yaitu A, D, C, dan B kompleks itu sangat dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Dimana kita ketahui kalau salah satu vitamin kayak misalnya vitamin C itu untuk menjaga daya tahan tubuh anak ya, dan untuk B kompleks itu untuk menjaga kesehatan otak. Kalau untuk vitamin A sendiri itu untuk menjaga kesehatan mata. Jadi sebenarnya untuk Enervon sendiri ini udah benar-benar lengkap sih untuk menunjang menunjang suplemen anak gitu kan, suplemen makan anak. Ya. Ini kurang lebih sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan dokter gitu. Ada vitamin B kompleksnya dan itu semua ada di dalam Enervonse Plus gitu. Tapi kalau vitamin aja kita tahu nih kandungannya sangat lengkap dalam Enervonse Plus ini. Pasti ada aturan pakai dong ya. Kapan harus diberikan atau gimana nih? Silakan. Kalau untuk dosisnya sendiri untuk Enervon Plus ya, di bawah 6 tahun itu 1 kali dalam 1 hari. Nah untuk di atas 6 tahun itu 2 kali dalam 1 hari, karena di Enervon itu udah punya takarnya sendiri ya, jadi cukup 1 sendok aja. Untuk 6 tahun ke bawah, 2 sendok untuk 6 tahun ke atas. 6 sampai 12 tahun lah kayak seperti itu. Dan ini memang diperuntukkan dari usia berapa nih? Boleh dari usia 0 kah atau di atas 1 tahun atau gimana? Kalau dari kita sih itu merekomendasikan di atas 2 tahun ya dok ya. Tapi kalau untuk saran dokter, siapa tahu dokter punya tambahan ya, untuk pemberian multivitamin itu sebaiknya di usia berapa sih? Nah silakan dokter. Oke. Jadi untuk multivitamin kan saya kembali kepada tadi yang saya jelaskan bahwa makronutrien mendukung mikronutrien. Jadi makronutriennya optimal harus didukung juga dengan mikronutrien yang optimal. Jadi kalau untuk usia kita sudah sebenarnya boleh berikan dari usia dari bayi juga sudah bisa kita kasihkan ya. Asal jangan cuma melulu vitaminnya, harus disesuaikan juga dengan makronutriennya. Jadi kalau untuk pemberian seperti Enervonse vitamin C ya bisa kita berikan pemberian untuk anak-anak bisa dari 50 mg sebenarnya sudah bisa, sampai juga boleh sampai 500 mg ya. Kemudian kebutuhannya memang meningkat sesuai dengan usia dari anak tersebut ya. Kalau untuk pada anak-anak bisa kita sebenarnya kalau vitamin C itu sebenarnya banyak juga diekskresi. Jadi apabila kita minum juga dengan miligram yang tinggi, terutama ada juga banyak biasanya keluar juga dari kencing, dari urin. Makanya kan kalau kita minum vitamin C itu paling banyak keluar juga dari
kencing. Urin ya. Iya, jadi walaupun kita biasanya kadang minum 500 mg, kadang-kadang terserap juga paling biasanya sekitar 200-an setengahnya kurang lebih biasanya. Kurang lebih sekitar 30%. 30% ya, secara teori ya kurang lebih sekitar begitu. Jadi karena bilang takut minum ya sesuaikan karena pasti banyak juga terbuang sih, terbuang lewat urin ya. Tapi ya memang saya bilang harus sesuaikan juga vitamin kita minum, otomatis yang makronya juga harus mencukupi ya karbohidratnya. Gitu. Oke. Ini sejalan nih dengan pertanyaan dari smart listener tadi udah sempat dijawab juga oleh dokter gitu dari Neima Plans di YouTube channel Smart FM Makassar. Usia berapa anak baiknya diberikan vitamin, Dok? Tadi udah dijawab ya. Kalau untuk Enervance Plus sendiri di atas 2 tahun baru boleh. Tadi takarannya juga sudah dikasih tahu, di bawah 6 tahun itu sekali sehari 1 sendok ya. Kemudian di atas 6 tahun 2 sendok sehari gitu ya. Kita sapa lagi, ada Nestime. Selamat sore dokter. Apa tindakan pertama jika balita terjadi step? Ini agak keluar nih pertanyaannya. Selain segera ke dokter atau ke rumah sakit, boleh dijawab singkat dokter? Ya, kalau memang step kan memang kita harus atur jalan napasnya supaya tidak tersedak ya. Kemudian biasanya step dipengaruhi oleh paling sering oleh akibat demam. Jadi atasi demamnya, otomatis stepnya biasanya akan hilang dan seketika sih. Kemudian yang penting pada saat step jangan panik. Itu yang paling sering orang tua panik sih. Tenangkan dulu dirinya dulu, baru diatur anaknya. Paling buka jalan napas, jangan diberikan susu pada saat dia kejang. Posisikan dengan hidung dan mulut yang tidak menutup jalan napas, intinya begitu itu sih. Oke. Ada Irwan Bajo, dokter. Selamat sore. Saya Irwan. Saya mau nanya nih, ini pernah terjadi kepada anak saya. Dia pernah sangat-sangat malas makan. Terus saya kasih Enervance Plus. Terus habis itu volume makannya jadi bertambah, jadi naik nafsu makannya. Apakah saya harus berhenti memberikan susu kalau udah dikasih multivitamin seperti Enervance Plus? Iya. Kalau itu kan saya bilang tadi itu cuma mikronutrien. Jadi tetap susunya tetap kita kasih. Cuma memang kita harus sesuaikan juga dengan berat badannya. Kalau berat badannya memang berlebihan ya mungkin kita boleh kurangi pemberian susunya, makanannya. Tergantung umurnya juga ya. Kalau umurnya sudah di atas tahun, apabila memang dapatkan tanda-tanda obesitas, mungkin dari karbohidrat dan proteinnya kita turunkan, tetap kita naikkan ke buah atau sayurnya, supaya perutnya selalu terasa tercukupi. Karena kadang-kadang anak dengan sudah agak gemuk biasanya agak susah mengatur makannya. Apapun dia mau makan terus, akhirnya kalorinya terlalu berlebih. Kalorinya aja kita kurangkan, baru lebihkan di buah atau sayurnya supaya terasa penuh terus. Nah, gimana kalau misalnya terjadi kasus misalnya anaknya udah berat badannya lebih nih, terus biasa orang tua jam dulu makan deh, tahan dulu. Ada kan suka orang tua. Kan anaknya udah lapar. Iya. Anak yang suka makan terus orang tuanya lagi yang nahan, itu gimana sih, Dok? Iya, kalau itu memang agak itu yang ribetnya. Kalau anak sudah makannya sudah terkontrol, sudah terus rutin, nah kita tidak boleh kasih stop anaknya makan, dia tidak mungkin dia mau berhenti. Kita cuma boleh substitusi, jadi ganti. Biasanya saya anjurkan banyak minum air putih, kemudian perbanyak konsumsi serat. Itu sih yang boleh mengurangi. Lanjutan pertanyaan juga ini dari Reski Darmawan. Halo Mas Nay, halo Dokter Victor. Apakah dengan Enervance Plus bisa menutupi kekurangan nutrisi anak? Karena anak saya pola makannya kurang bagus, alias agak-agak susah makannya gitu. Dari Mas Nay dulu, baru kita ke dokter. Untuk Enervance Plus itu sebenarnya hanya untuk suplemen makanan ya, tapi harus benar-benar juga didampingi dengan makanan-makanan yang kayak seperti buah yang cukup, karbohidrat yang cukup. Jadi sebenarnya untuk Enervance Plus itu sebagai pendamping aja sih, biar kayak misalnya nih kita sebagai ibu-ibu yang nggak sempat nyiapin buah, nyiapin makanan yang benar-benar cukup untuk tumbuh kembang anak. Nah makanya Enervance Plus ini hadir untuk membantu ibu-ibu biar suplemen vitamin anak itu bisa tercukupi gitu. Itu sih dari aku, Kak. Silakan, kalau mau ditambahkan dokter silakan. Ya, memang betul sih yang tadi dikatakan ya, bahwa memang suplemen begini dia sebagai pendamping makanan utama ya. Memang boleh mempengaruhi nafsu makannya agak meningkat ya, karena mikronutriennya yang tinggi. Tetapi otomatis dan pada saat nafsu makannya yang tinggi ya, kita harus barengi dengan asupan karbohidrat dan protein yang optimal juga, supaya tercukupi. Bukan dalam arti kalau kita vitamin saja tanpa memberikan yang lain yang tidak optimal. Jadi makanannya sembarang saja, mungkin lemaknya terlalu banyak,
atau karbonnya sudah terlalu banyak juga, nanti jadinya obesitas juga kan tadi yang dijelaskan. Iya. Jadi emang benar-benar harus seimbang ya. Seimbang. Gizi seimbang sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang ya. Gizi Ya, seimbang. Benar. Jadi multivitaminnya seimbang, makanan utamanya juga seimbang, baik dari makronutriennya dan juga mikronutriennya tadi gitu. Terus ada pertanyaan dari Kurniawati J. Pemberian Enervonse Plus pada anak apakah membutuhkan pemeriksaan lab terlebih dahulu? Karena mengingat ada efek ketika anak mengalami kelebihan vitamin tertentu gitu. Kita ke efek dari Enervonse Plus ini dulu, apakah ada efek samping yang terjadi bila misalnya anaknya dikasih Enervonsenya berlebihan atau ya seperti itulah kurang lebih. Oke, sebenarnya sih untuk semua vitamin dan obat itu sebelum kita keluarkan ke pasar ya, kita ada yang namanya dosisnya dulu. Nah, kalau misalnya dosisnya kelebihan itu bisa menyebabkan hypervitaminosis atau penumpukan vitamin yang terlalu berlebihan gitu. Jadi saya sarankan aja sih untuk dosisnya itu disesuaikan sesuai dengan umur, biar nggak terjadi hypervitaminosis. Nah, kalau misalnya hypervitaminosis kan kasihan juga anaknya. Seperti itu. Berarti ini kalau menjawab pertanyaan yang tadi, apakah memang harus periksa lab terlebih dahulu atau gimana? Kalau aku sih bisa sih periksa lab, takutnya kayak misalnya nih kita kan mengandung vitamin C juga kan. Takutnya anaknya ini kelebihan vitamin C kadarnya. Jadi dicek dulu lah kalau misalnya. Tapi selama ini kalau untuk anak-anak sih yang paling sering itu kekurangan vitamin sama obesitas ya. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin obesitas, coba dicek dulu dia kelebihan di mana sih gitu. Biar nggak vitaminnya menumpuk kayak seperti benar. Nah, dokter sendiri ini apakah memang kalau misalnya kita mau kasih vitamin kepada anak, haruskah terlebih dahulu kita cek di laboratorium atau seperti apa? Ya, itu masalahnya. Kalau kita mau cek kadar vitamin, ndak semua lab punya pemeriksaan tersebut karena jarang sekali pemeriksaan vitamin. Yang ada paling sekarang yang lagi booming vitamin D. Itu memang ada pemeriksaannya, vitamin D, kalsium, vitamin D dan kalsium kayaknya yang ada. Kalau vitamin A, B, C sampai juga kayaknya belum ada sampai saat ini saya tahu pemeriksaannya. Cuma biasanya kita waspadai saja. Tapi kalau ini juga kalau sudah berlebihan banyak sekali vitamin C, kalau berlebihan ya paling itu yang kita takutnya batu oksalat di ginjal. Tapi jarang sekali sih, jarang sekali. Selama dia sesuai dengan dosis yang diberikan, kemungkinan terjadi hipervitaminosis paling jarang sekali. Mungkin saja mungkin kalau ini memang sudah sering sekali buah sama sayur yang sudah cukup, ya memang sudah lebih menurut ya mungkin tidak perlu kita tambahkan. Ya, tapi takutnya misalnya kalau tambahkan nanti berlebihan ya bisa saja. Tapi kalau anaknya kurang makan sayur dan buah, enggak ada masalah sih kalau kita mau kasih vitamin ya. Yang penting mungkin yang dititipkan ke orang tua ya banyak minum aja. Kalau kita banyak minum vitamin karena dia kan semua disaring ke ginjal. Makanya kan kalau kita kencing pastinya keluar lewat urin. Karena di ginjal aja yang kita jaga ya. Oke deh, sudah terjawab ya pertanyaannya. Nanti masih akan kita jawabin satu-satu pertanyaan karena masih ada nih beberapa yang belum dijawab di sesi ini. Kita masih ada sesi yang terakhir nanti. Anda bisa bergabung melalui YouTube channel Smart FM Makassar. Boleh langsung tuliskan komentarnya atau bisa melalui WhatsApp di 0811461011. Enervonse Plus bikin sehat plus kuat. Enervonse Plus sehatnya plus aktifnya. Vitamin A untuk mata sehatku, vitamin B untuk energi sehatku, vitamin C untuk daya tahan tubuhku, vitamin D untuk tulang kuatku. Enervonse Plus jadikan ku generasi sehat. Enervonse Plus jadikan ku generasi kuat. Enervonse Plus bikin sehat plus kuat. Diproduksi oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk untuk PT Medifarma Laboratoris. Baca aturan pakai, baca peringatan.
Enervon C Plus bikin anak sehat dan kuat gitu ya. Itu harapan kita sama-sama gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus nih, mungkin orang tua pikirannya dengan saya kasih vitamin terus rutin kepada anak saya jadi sehat, anak saya jadi kuat. Padahal tadi ada yang sempat disinggung juga, ternyata bisa berpotensi juga kalau kelebihan vitamin tuh jadi hipervitaminosis gitu ya, dokter ya Mas Nay ya. Nah, makanya kalau Enervon C Plus ini sendiri sudah ada takarannya gitu. Sebelum kita membahas apa sih tanda-tanda dan gejala-gejala yang kelihatan dari anak yang mengalami hipervitaminosis ini, kita boleh sapa lagi smart listener yang lain yang juga sudah bergabung bersama kita sore hari ini dari Mila Makassar. Selamat sore. Kemudian juga dari Rumah Kue Damita Official. Nah, Dok, anak saya makannya pilih-pilih nih. Contohnya tidak mau makan daging sapi, tidak mau makan buah-buahan, tidak mau makan sayur. Sukanya kentang sama ikan. Anak saya cuman maunya makan tempe, tahu, telur, mie sama ayam. Terus dari pola makan yang pilih-pilih ini bisa nggak sih memenuhi gizi anak saya yang sekarang umurnya 9 tahun? Dan kalau saya bantu vitamin, apakah bisa mengganti asupan buah yang anak saya tidak konsumsi, dokter? Silakan. Iya. Jadi mengenai ini yang pilih-pilih makan ya. Sebenarnya memang ada beberapa anak tertentu memang dia makannya memang pilih-pilih. Tetapi seperti itu saya bilang kembali lagi ke apakah tercukupi makro dan mikronutriennya. Contoh seperti dari segi makronutriennya, apakah karbonya ada ndak? Kan karbo kan bukan hanya melulu nasi ya. Dia kan boleh juga mie, kemudian bisa juga roti, kentang. Kan itu bisa kita berikan. Cuma ya kita sampai takutnya mie ya. Jangan kita kasih Indomie toh. Bisa kita kasih makanan mie yang sudah jadi, yang sudah ada kan mie yang diolah sendiri, ya mie yang diolah sendiri. Kan juga bukan mie sayur juga sekarang ya. Mie sayur bisa, spaghetti ya bisa juga kita kasih. Jadi kita boleh atur, kita pandai-pandai mensiasati. Kemudian kalau itu kan maksudnya kalau nasi itu kan memang kebutuhan ya orang Asia ya kita. Kalau di barat juga kadang mereka nasi juga enggak ada kan. Tapi mereka juga tumbuh bagus juga. Cuma dalam arti kalau memang kita mau memperkenalkan lagi, umpamanya saya mau anak saya makan nasi, ya mulai lagi dari awal, kembali memperkenalkan anak tersebut, bukan cuma dengan kita kasih coba 1, 2, 3, 4, 5 kali dia sudah mau makan nasi, enggak. Dia membutuhkan proses yang berulang. Kita mungkin perkenalkan berulang-ulang, mungkin sekitar 20 kali, 30 kali baru dia mau makan nasi. Dan itu bikin sebagai habit, kebiasaan. Jadi pada saat sampai makan keluarga, pada saat kita makan bersama-sama, ya kasih lihat kita lagi makan nasi, enak ini begitu. Mau tambah lagi, masuk di sugestinya ya bisa. Kita foto orang lagi makan nasi, kita print orang lagi makan nasi, kita tempel pada saat dia bangun tidur dia lihat terus itu. Itu dari sugesti yang tidak masuk di teorikal ya. Itu salah satu. Jadi sebenarnya banyak trik yang mungkin kita boleh bikin untuk anak tersebut. Tapi kalau misalnya kayak tadi, apakah dengan salah satu contohnya pemberian Enervon C Plus ini bisa at least menutupi nutrisi yang kurang dari makanan yang tidak dikonsumsi? Kayak tadi dia nggak konsumsi sayur, dia nggak konsumsi buah juga gitu, maunya tahu, tempe, telur doang gitu. Bisa nggak sih dokter? Ya kembali ke tadi saya bilang mikro dan makro. Buah tempatnya di mana? Kalau vitamin tempatnya di mana? Kalau dia tempatnya di mikro ya otomatis dia kan mengatur saja makanan yang masuk, yang dia olah. Jadi tetap tidak tercukupi. Kalau cuma dari segi vitamin tunggal toh, dia harus berbarengan, bekerja sama dia dengan karbohidrat, protein dan lemaknya. Jadi mungkin kita harapkan kita berikan vitamin, nafsu makannya lebih meningkat, ya asupannya kita mulai atur karbo, protein dan lemaknya. Ya, supaya optimal. Ada yang pengen ditambahkan? Kalau aku sih ya, kalau misalnya nih anak-anak pilih-pilih makanan ya, kita cerdas-cerdas dari orang tua aja sih. Kalau misalnya vitamin C-nya nggak dikonsumsi, ya bolehlah kita kasih suplemen gitu kan, penunjang, biar benar-benar anak itu mendapat asupan gizi yang lengkap. Itu sih dari aku. Nah, biar anak bisa mendapatkan asupan gizi yang lengkap sebagai orang tua nih, apa yang perlu kita lakukan dan polanya seperti apa sih? Boleh Mas Nay bagi tips, dokter juga bagi tipsnya seperti apa? Kalau aku ya sebagai om gitu, yang pertama yang mungkin yang saya lakukan itu penuhi dulu kebutuhan pokok anak.
gizi, apa semua karbohidrat, vitamin. Kalau misalnya nih anak-anak, nah ya namanya anak-anak ya pilih-pilih makanan gitu kan. Kalau misalnya mereka bandel atau bagaimana ya kita kasihlah pendamping makanan kayak seperti Enervon C+ gitu untuk bisa betul-betul mengisi kekosongan vitamin yang jarang atau bahkan tidak dikonsumsi sama anak-anak. Gitu lah. Oke, dari dokter apa nih dok? Biar orang tua bisa lebih aware terhadap optimalisasi gizi dan tumbuh kembang anak. Kayaknya kalau yang dulu kita selalu diajarkan itu namanya asih, asah, asuh. Mengasihi anak tersebut dengan menjadikan kita sebagai role model, kita sebagai contoh yang baik pada anak tersebut ya, sehingga anak rasa sungkan, segan, dia ingin mengikuti dari orang tua tersebut. Toh, kemudian kita mengasah anak tersebut dari segi perkembangannya, ya, kita memberikan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Kemudian kita mengasuh dengan kita memberikan nutrisi yang optimal ya. Ya, kembali kita memberikan role model, memberikan contoh pada anak tersebut, sehingga dengan pola-pola makan dari orang tua, anak-anak juga mengikuti. Jadi itu kadang orang tua kalau memberikan anak makan yang bagus, otomatis dia juga harus makan bagus dong. Kalau orang tuanya memberikan contoh makan, orang tuanya makan banyak snack-snack, ya susah juga. Anaknya pasti mengikuti juga pola orang tuanya. Tidak mungkin kita mengharapkan anak makan bagus kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang bagus juga. Dan supaya optimal ya itu selalu kita berikan secara berkelanjutan. Jadi seperti tadi saya bilang, atur waktu makan keluarga yang optimal. Jadi maksudnya adalah 24 jam sediakan waktu makan yang bagus, kemudian kasih contoh makan-makan yang optimal dari segi tadi saya bilang makronutriennya, karbo, protein, lemak yang mencukupi. Jangan ndak balance, maksudnya contoh umpamanya lebih banyak di sayur dan buahnya, malah karbonya yang rendah, kurang. Jadi optimalkan di karbo, protein, lemak, kemudian bisa kita tambahkan dari segi mikronutriennya, boleh buah, sayur atau vitamin yang kita berikan. Oke. Siap. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi terakhir ya sebelum kita closing statement. Ini tentang tadi yang sempat terpotong hipervitaminosis itu kelihatannya dari mana? Apakah dengan perbedaan warna urin itu juga menjadi salah satu tanda atau seperti apa? Sama halnya dengan pertanyaan Arya Karni sore ini. Saya sering minum Enervon C khususnya untuk anak saya, setelah buang air kecil tuh jadi warnanya lebih kuning gitu. Apakah itu jadi salah satu tanda hipervitaminosis atau seperti apa? Dari Mas Nay dulu. Kalau itu bukan sih hipervitaminosis, tapi itu menandakan bahwa Enervon C+ itu bekerja secara baik di dalam tubuh. Makanya air seninya itu menjadi agak lebih kuning. Itu sebenarnya tanda kalau misalnya vitaminnya bekerja dengan baik. Oke, ada yang pengen ditambahkan juga dokter mungkin? Ya. Jadi kalau dia bilang kencingnya warna kuning ya, seperti saya bilang bahwa vitamin C itu tidak semua diserap. Pasti kalau minum di vitamin C manapun itu pasti tetap namanya vitamin C pasti diekskresi sebagian. Karena ndak full 100% dia terserap. Jadi kalau dia keluar warna kuning ya normal, berarti yang lain sudah terserap dalam tubuh. Sisanya itu yang dibuang, yang sudah memang ndak dipakai oleh tubuh. Begitu. Oke deh. Mungkin nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Iya. Padahal itu emang efek dari obatnya sih. Dari obatnya. Berarti penyerapan Enervon C+ nya sangat optimal di tubuh gitu. Enervon C+ ini bisa didapatkan di mana Mas Nay? Nah, untuk sekarang itu bisa kalian dapatkan di apotik ya, dengan range harga sekitar 25 sampai 30 ribu. Jadi ya benar-benar terjangkau sih untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak-anak kita. Gitu. Dan dengan dosis yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Boleh diulang lagi? Untuk dosisnya itu 6 tahun ke bawah ya, itu cukup 1 sendok sehari. Kalau untuk 6 sampai 12 tahun itu 2 kali sendok sehari. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Nay dan juga dokter. Saatnya kita mengumumkan pemenang. Untuk kuis kita. Kuis pemenang untuk talk show kita sore hari ini di Smart Healthy Life. Selamat kepada ini yang paling aktif ya, yang saya lihat nih di YouTube ada Reski Darmawan. Selamat untuk Reski Darmawan. Nanti klaim hadiahnya boleh langsung ke Smart FM Makassar ya di 0811 461011 dapat Rp100.000 persembahan dari Enervon C+. Sekali lagi terima kasih dokter ya. Mas Nay juga terima kasih, sehat-sehat terus. Dan juga semoga lancar semua urusannya. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.